Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, sebelumnya kita telah mengetahui adanya tahapan zikir, yaitu zikir jahar, zikir khafi takalub, zikir khafi taba, dan zikir sir. Zikir sir ini sebagaimana yang telah dijelaskan di video sebelumnya juga ya, memiliki dua prinsip dasar. Yang pertama, zikir sir merupakan latihan untuk mengembangkan kesadaran batin kita. Yang kedua, zikir sir berfungsi untuk membersihkan batin kita secara ajaib, yaitu dengan nazrul fana atau pandangan lenyap. Kali ini kita akan coba memahami latihan zikir sir untuk mengembangkan kesadaran batin kita. Pendekatannya di sini adalah zikir tawajuh di 7 titik latifah, yaitu latifah qalbi, latifah ruhi, latifah sirri, khafi akhfa nafas, dan latifah qalb. Jadi di sini kita tidak berbicara mengenai teori-teori latifah dan substansinya ya, tetapi kita lebih fokus untuk memahami latihan zikir sir untuk mengembangkan kesadaran batin kita. Pendekatannya adalah zikir khafi atau zikir tawajuh di 7 titik latifah. Tapi Ibu sekalian yang berbahagia, jadi sekarang coba kita latihan duduk diam tawajuh yang lama selama 1 jam. Nah, ini tahapan zikir khafi tauba ya Bapak Ibu sekalian. Kita terfokus pada 1 titik latifah. Jadi kita perlu latihan duduk diam tawajuh atau zikir khafi selama 1 jam yang dipusatkan pada 1 titik latifah. Nah, di dalam latihan itu coba kita perhatikan bagaimana keadaan badan dan batin kita. Apakah badan kita berasa aman dan nyaman? Apakah batin kita tidak gelisah? Apakah pikiran atau ingatan itu sudah menetap di kekiniannya, di titik khafi, di latifah qalbi? Bila zikir khafi kita sudah hidup, sudah otomatis, sudah menetap di titik kekiniannya di latifah qalbi, kita sudah mendapatkan fokus dan konsentrasi zikir khafi dengan sangat baik. Maka kemudian coba kita tingkatkan kemampuan kita ini, yaitu dengan cara mengembangkan kesadaran zikir khafi kita itu. Bila tadinya hanya terpusat atau terfokus pada 1 titik latifah, maka sekarang kita kembangkan ke titik latifah berikutnya, yaitu latifah ruhi. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita telah menyelesaikan tahapan zikir khafi tauba, kita sudah mendapatkan fokus dan konsentrasi zikir khafi dengan sangat bagus. Maka tahapan berikutnya kita harus belajar untuk mengembangkan konsentrasi itu. Kita harus berlatih untuk mengembangkan kesadaran zikir khafi kita itu. Kita membuka cabang zikir khafi, ibarat perusahaan itu ya, kita membuka cabang zikir khafi, yaitu di titik latifah berikutnya, latifah ruhi. Maka dengan mengembangkan kesadaran zikir khafi ini, kita sebetulnya telah melakukan atau mempraktekkan zikir sir. Lalu kemudian bagaimana prakteknya? Nah, di sini Guru Agung Pangarsa Abah Anom menjelaskan, wa dzikru fiha wal wuquf fil qalbi kaman yanzur ila tarfaini bin nazrin wahid. Nah, ini prakteknya Bapak Ibu sekalian. Zikir khafi di titik latifah ruhi, sedang wukuf di titik latifah qalbi. Nah, ini prakteknya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di latifah qalbi kita wukuf, di latifah ruhi kita zikir khafi. Kaman yanzur ila tarfaini bin nazrin wahid. Kita berkonsentrasi langsung pada 2 titik latifah. Jadi ada 2 objek konsentrasi di sini. Ada 2 titik latifah, yaitu latifah qalbi dan latifah ruhi. Kita melihat atau berkonsentrasi. Nah, istilah yang lebih tepatnya itu adalah kita menyadari pada 2 titik latifah ini. Jadi kita berkonsentrasi atau menyadari 2 titik latifah sekaligus. Nah, inilah yang dimaksud dengan zikir sir itu. Zikir sir untuk mengembangkan kesadaran. Kan biasanya kalau yang namanya konsentrasi itu kan kita hanya fokus pada 1 titik ya, pada 1 titik latifah. Nah, sekarang kita belajar untuk berkonsentrasi pada 2 titik sekaligus. Nah, ini sebetulnya istilahnya bukan berkonsentrasi pada 2 titik, tetapi kita mengembangkan kesadaran pada 2 titik. Jadi dengan menyadari 2 titik latifah, itu sebetulnya kita sedang dilatih untuk mengembangkan kesadaran batin ruhaniah kita. Jadi di sini sudah terlihat perbedaannya ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa
latihan tawajuh itu adalah latihan fokus dan konsentrasi. Bila kita sudah mendapatkan fokus dan konsentrasi zikir khofi yang sangat baik di dalam latihan duduk diam tawajuh yang lama selama 1 jam, kita menganggapnya kadang-kadang, wah zikir tawajuhnya sudah selesai nih. Ternyata Bapak Ibu sekalian belum selesai. Fokus dan konsentrasi itu bukan akhir dari pembelajaran zikir. Berikutnya kita pun harus berlatih untuk mengembangkan kesadaran. Nah, kalau bicara puncaknya itu nanti adalah kesadaran itu menetap, tunggal dan dalam keadaan terpusat. Nah, ini puncaknya ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan buat pembahasan khusus mengenainya ya. Nanti kita akan berbicara tentang kemursidan di situ. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kadang-kadang kita ini begitu terburu-buru ingin menguasai zikir di 7 titik latifah. Kita maunya cepat-cepat untuk menghidupkan 7 latifah itu. Hanya saja sayangnya kita abai kepada landasan. Kita tidak memperhatikan fondasinya. Kita belum memiliki dasar yang kuat. Ibarat bangunan, bila fondasinya tidak kuat, kita ingin membangun bangunan apa di atasnya ya. Demikian juga ketika kita membangun bangunan zikir tawajuh, landasannya pun harus kuat. Apa fondasinya? Apa landasannya? Yaitu fokus dan konsentrasi zikir khofi kita itu. Bila fokus dan konsentrasi zikir khofi kita masih lemah, itu artinya landasan zikir khofi kita itu belum kuat. Maka kita perkuat fokus dan konsentrasi zikir khofi kita itu dalam upaya membangun landasan yang kokoh untuk bangunan tawajuh kita itu. Ironi kadang-kadang ya Bapak Ibu sekalian, kita zikir khofinya masih di tahapan zikir khofi takalub. Fokus dan konsentrasi zikir khofi kita masih lemah. Latihan duduk diam tawajuh 1 jam saja kadang-kadang kita masih gelisah. Badan masih mengalami psikosomatik. Tetapi kemudian kita memaksakan diri untuk berzikir khofi berpindah di titik latifah kedua, latifah ruhi. Nah, ini kan Bapak Ibu sekalian terlalu terburu-buru ya. Bahkan kadang prakteknya di dalam zikir latifah itu sekehendaknya saja. Ketika dia pindah ke latifah kedua, latifah ruhi itu terlalu fokus di latifah ruhi. Dia abai dengan latifah yang pertama, latifah qalbi. Jadi dia mengamalkan zikir khofi di titik latifah ruhi itu persis sama ketika dia mengamalkan zikir khofi itu di latifah qalbi. Caranya sama persis dengan sebelumnya. Hanya mungkin pindah tempat saja atau mungkin pindah kepala saja. Kalau biasanya kepalanya menyerong ke kiri, sekarang pindah menyerong ke kanan. Nah, keadaan ini kan menunjukkan zikir khofinya masih zikir khofi toba. Dia belajar fokus zikir khofi di titik latifah ruhi. Dia masih belajar fokus dan konsentrasi. Bahkan malahan bisa jadi zikir khofi takalub ya Bapak Ibu sekalian, bukan zikir khofi toba. Bila dia masih menggunakan ketukan jari dalam upaya menghidupkan zikir khofi di titik latifah ruhi itu. Nah, di sini kan masih belajar fokus dan konsentrasi ya. Kita belum lagi belajar mengembangkan kesadaran. Nah, zikir sir itu kita berlatih untuk mengembangkan kesadaran ya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi coba kita perhatikan kembali kalam pengersa Abah Anom tadi. Wadzikru fiha wal wuquf fil qalbi kaman yanzur ila tarfaini binazrin wahid. Wukuf di latifah qalbi, zikir khofi di latifah ruhi. Jadi kita tidak cuek, kita tidak abai dengan latifah qalbi. Kita berfokus pada latifah ruhi, latifah kedua. Tapi kita juga berfokus pada latifah qalbi, latifah pertama. Jadi kita menyadari 2 titik latifah sekaligus. Nah, ini Bapak Ibu ya, tuntunan dari Guru Agung Pengersa Abah Anom. Jadi ada 2 titik konsentrasi latifah yang sedang kita kembangkan di sini ya, yaitu di latifah qalbi kita wukuf dan di latifah ruhi kita zikir khofi. Tapi Ibu sekalian, mari kita pertajam. Di dalam kalam pengersa Abah Anom tadi itu wukufnya di latifah qalbi, sedangkan zikir khofi di latifah ruhi. Di sini ada istilah wukuf di latifah qalbi. Apa maksud wukuf di sini? Bapak Ibu sekalian, mari kita memahami ini dengan analogi. Sebagaimana analogi yang sering terdengar oleh kita pada masa pengersa Abah Anom masih hidup. Waktu itu saya masih kuliah di S1 ya, di IAILM Pondok Pesantren Suryalaya. Ya kisaran tahun 2003 ya Bapak Ibu sekalian.
sekalian, analoginya adalah anak tangga gelas di 7 gelas latifah. Bila gelas pertama telah terisi penuh, maka gelas pertama itu akan mengalir ke gelas kedua dan memenuhi gelas kedua dengan sendirinya. Ketika gelas kedua telah penuh juga, akan berpindah dengan sendirinya secara otomatis memenuhi gelas ketiga, dan begitu seterusnya. Nah, ini analogi sederhananya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kan mungkin sering kita mendengar analogi ini ya Bapak Ibu, yang dihubungkan dengan zikir 7 latifah itu. Jadi sebetulnya kita fokus saja pada satu titik latifah kolbi, maka nanti gelas latifah kolbi ini akan penuh dengan sendirinya dan akan mengalir secara otomatis ke gelas latifah kedua. Ketika gelas latifah kedua juga penuh, nanti akan otomatis mengalir ke gelas latifah ketiga, dan begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Ini artinya wukuf itu, zikir hobinya sudah sempurna, gelas latifahnya sudah penuh. Hobi dalam istilah lainnya itu sudah terintegrasi dengan sangat kuat dengan latifah kolbi. Jadi ibarat gelas latifah tadi, hobinya sudah penuh, sudah memenuhi gelas latifah kolbi. Ibarat benih kopi itu sudah tumbuh dengan subur. Ibarat mesin, kopi itu sudah hidup, sudah digital, sudah otomatis. Kalau dalam kaderisasi, kita telah mendapatkan kadar kopi yang sempurna. Nah, setelah itu kita tinggal hanya menyadarinya, memeliharanya, dan memperhatikannya saja. Nah, setelah itu kita pun kemudian membuka cabang baru. Kita ingin membentuk kadar baru, lahan baru. Kita ingin mengembangkan kemampuan zikir hobi tadi di titik latifah yang baru, yaitu latifah kedua, latifah ruhi. Nah, di latifah kedua ini, di latifah ruhi itu, kita mulai membangun zikir hobi yang baru. Kita terus membina zikir hobi di latifah kedua ini, sehingga akhirnya wukuf di situ. Sebagaimana wukufnya latifah kolbi tadi. Karena ini kan merupakan latihan untuk mengembangkan kesadaran ya Bapak Ibu sekalian. Maka kita pun harus berlatih berkonsentrasi pada 2 titik tadi itu, yaitu wukuf di titik latifah kolbi dan zikir hobi di titik latifah ruhi. Kemudian setelah latifah kedua ini menjadi hidup dengan zikir hobi, kualitas latifah ruhi ini sudah menyamai kualitas latifah kolbi, maka ini artinya zikir hobi itu sudah berkembang, sudah meluas. Yang tadinya 1 jadi 2 berkembang. Jadi sudah ada 2 titik wukuf. Jadi zikir hobi yang awalnya hanya 1 titik telah menyatu dengan titik kedua. Nah, ini loh Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan zikir hobi itu berkembang. Ibarat perusahaan, kita sudah punya 2 perusahaan dengan kualitas yang sama, menyatu. Sampai di sini semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang dimaksud dengan zikir sir sebagai latihan untuk mengembangkan kesadaran zikir hobi kita itu. 1 jadi 2 jadi 3, dan begitu seterusnya. Ini terus menerus kita tingkatkan, terus menerus kita kembangkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara-cara tadi, yaitu dengan cara sebagaimana yang dijelaskan oleh Guru Agung Pengarsa Abah Hanam tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa hikmah dari latihan zikir sir ini? Hikmahnya adalah agar kita bergaul tapi tidak campur baur, agar kita tetap berzikir hobi di dalam menjalani kehidupan ini. Inilah hikmah dari latihan tadi ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya lagi belajar, bila kita orang yang fokus, nah ini kan di tahapan zikir hobi tobat tadi ya. Kalau kita lagi fokus zikir hobi, kita fokus pada zikir hobi. Tetapi nanti ketika konsentrasi itu berpindah ke belajar, kita bisa lupa hobi. Saking fokusnya kita belajar. Nah, ini tentu saja tidak diharapkan ya di dalam pembelajaran zikir itu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena seharusnya kita belajar sambil zikir hobi. Akan tetapi, bila kita telah terlatih dengan zikir sir, kita telah terlatih mengembangkan kesadaran zikir hobi kita, maka ketika kita belajar, kita bisa fokus pada 2 titik konsentrasi ini. Kita bisa fokus menyadari belajar, sekaligus kita pun bisa fokus menyadari zikir hobi. Nah, ini kan luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Inilah hikmahnya ya Bapak Ibu. Kemudian ketika nanti kita olahraga, kita bisa berolahraga dengan normal sebagaimana biasanya. Namun sekaligus kita pun bisa menyadari zikir hobi.
Dengan cara seperti inilah kita tetap berzikir khofi dan tetap bergaul di kehidupan kita sehari-hari. Kita tetap bergaul dengan kehidupan ini, tetapi kita tidak campur baur. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.